wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqmal Nur Aziz. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah perilaku organisasi dengan judul bab yaitu komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses pemindahan dan pemahaman arti yang sangat penting dalam interaksi manusia. Fungsi komunikasi mencakup berbagai aspek yang membantu dalam manajemen, umpan balik, berbagi emosi, persuasi, dan pertukaran informasi. Berikut saya akan menjelaskan fungsi komunikasi yang mendalam mengenai fungsi-fungsi komunikasi tersebut. Untuk fungsi yang pertama yaitu manajemen. Komunikasi berperan penting dalam manajemen organisasi dengan mengatur perilaku anggota melalui instruksi dan pedoman yang jelas. Ini membantu memastikan bahwa semua anggota bekerja menuju tujuan yang sama dan memahami tanggung jawab mereka. Yang kedua ada feedback atau umpan balik. Umpan balik adalah elemen kunci dalam komunikasi yang memungkinkan penerima pesan untuk memberikan respon terhadap informasi yang diterima. Ini membantu dalam memperbaiki proses komunikasi dan memastikan bahwa pesan telah dipahami dengan benar. Yang ketiga ada emotional sharing atau berbagi emosi. Komunikasi juga berperan sebagai sarana untuk berbagi emosi antara individu atau kelompok melalui komunikasi verbal maupun non-verbal. Orang dapat mengekspresikan perasaan mereka yang dapat memperkuat hubungan interpersonal. Yang keempat yaitu ada persuasi. Fungsi persuasif dari komunikasi bertujuan untuk meyakinkan orang lain agar menerima ide atau tindakan tertentu dalam konteks organisasi. Pemimpin sering menggunakan komunikasi persuasif untuk memotivasi anggota tim dan mendorong mereka untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima ada pertukaran informasi. Salah satu fungsi komunikasi adalah sebagai alat untuk bertukar informasi. Ini melibatkan penyampaian data, ide, dan pengetahuan antar individu atau kelompok, sehingga semua pihak dapat membantu keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia. Komunikasi bukan hanya sekedar bertukar kata-kata, tetapi juga melibatkan pemahaman makna di balik pesan yang disampaikan. Dengan memahami fungsi-fungsi komunikasi ini, kita dapat meningkatkan efektivitas interaksi kita dalam berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan pribadi maupun profesional. Yang selanjutnya itu ada proses komunikasi. Yang pertama itu ada pengirim atau the sender, yaitu individu atau entitas yang memulai komunikasi dengan menyampaikan pesan. Mereka bertanggung jawab untuk menentukan informasi yang ingin disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya. Yang kedua ada pengkodean atau encoding, yaitu di mana pengirim mengubah ide atau informasi menjadi bentuk yang dapat dipahami seperti kata-kata,
gambar, atau simbol. Ini mencakup pemilihan bahasa dan gaya komunikasi yang tepat agar pesan dapat diterima dengan baik oleh penerima. Yang ketiga ada pesan. Pesan adalah informasi yang dikirimkan oleh pengirim kepada penerima. Pesan ini dapat berupa kata-kata atau nonverbal seperti gestur, ekspresi wajah, dan nada suara. Yang keempat ada saluran atau channel. Saluran adalah media atau alat yang digunakan untuk menerima pesan dari pengirim ke penerima. Saluran ini bisa berupa komunikasi langsung atau tatap muka, telepon, email, pesan teks, atau media sosial. Yang kelima ada decoding, yaitu proses di mana penerima menginterpretasikan dan memahami pesan yang diterima. Ini melibatkan pemahaman konteks dan makna dari pesan yang telah dikodekan oleh pengirim. Yang keenam ada penerima atau the receiver. Penerima adalah individu atau entitas yang menerima dan memahami pesan dari pengirim. Penerima ini berperan aktif dalam proses komunikasi dengan mendengarkan dan menganalisis informasi yang disampaikan. Yang ketujuh ada gangguan atau noise. Gangguan adalah segala sesuatu yang dapat menghambat atau mengganggu proses komunikasi. Ini bisa berupa gangguan fisik atau suara bising, gangguan psikologis, stres atau emosi, dan gangguan semantik atau perbedaan bahasa dan istilah. Yang keempat itu yang terakhir, yang kedelapan itu ada feedback, yaitu umpan balik atau respon dari penerima setelah menerima pesan dan mengkode pesan. Umpan balik ini penting untuk memastikan bahwa pesan tersebut dipahami dengan benar dan dapat membantu pengirim memperbaiki cara komunikasinya di masa mendatang. Memahami proses komunikasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas interaksi antara individu maupun kelompok. Dengan memperhatikan setiap tahap, kita dapat meminimalkan gangguan dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan dan diterima dengan baik. Yang selanjutnya itu ada arah komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi ke bawah atau downward communication, yaitu penyampaian informasi dari atasan ke bawahan. Tujuannya itu menyampaikan instruksi, pengarahan, kontrol, dan informasi yang penting kepada bawahan. Caranya yaitu dapat berupa komunikasi lisan atau tertulis, disesuaikan dengan konteks dan konten. Peran penting yaitu sangat efektif untuk menjelaskan instruksi dan pengarahan terutama pada karyawan baru. Yang kedua yaitu ada upward atau komunikasi ke atas. Penyampaiannya yaitu informasi dari bawahan ke atasan. Tujuannya itu membiarkan bawahan menyampaikan usulan, ide, keluhan, dan pengaduan dan laporan. Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan memperkaya informasi yang dimiliki oleh atasan, sehingga tidak perlu terjun langsung untuk mencari informasi. Yang ketiga yaitu ada literal communication, yaitu penyampaian antara individu atau kelompok pada level yang sama. Tujuannya yaitu untuk koordinasi, berbagi informasi, penyelesaian masalah, dan konflik.
Contohnya yaitu diskusi antar staf akuntan, diskusi antar manajer, atau diskusi direktur dengan kolega. Yang selanjutnya ada perbandingan dengan istilah lain. Yang pertama yaitu ada formal small group network. Istilah ini merujuk pada grup-grup formal yang terstruktur dalam organisasi seperti tim-tim proyek atau departemen-departemen. Meskipun relevan dengan komunikasi dalam organisasi, istilah ini tidak spesifik tentang arah komunikasi. Yang kedua itu ada the grapevine. Istilah grapevine ini merujuk pada jalur informal yang digunakan untuk berkomunikasi di dalam organisasi. Ini bukanlah salah satu arah komunikasi yang resmi yang dijelaskan di atas, tetapi lebih seperti jalur alternatif yang mungkin digunakan. Dengan demikian, arah komunikasi yang di atas dijelaskan yaitu adalah downward communication, upward communication, dan horizontal communication. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi komunikasi dalam mata kuliah perilaku organisasi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.